Hai, nama saya Siti Zulhijjah dengan NPM 2412011525. Halo, aku Hayu Hasya Ramadhani dengan NPM 2412011198. Halo, perkenalkan nama aku Reihana Salsabila Hutasuhud dengan NPM 2452011134. Halo, perkenalkan nama aku Irmalita Azharha Sugandi dengan NPM 2452011104. Halo, perkenalkan nama aku Kurato Ini Sabrina dengan NPM 2452011094. Halo, perkenalkan nama aku Suci Maharani dengan NPM 2452011062. Halo, perkenalkan nama aku Fidaun Syakila dengan NPM 2452011130. Hai, perkenalkan aku Aisyah Salsabila dengan NPM 2412011515. Halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Tutpan dengan NPM 2412011311. Nama saya Jodoh Bintang Semola Paksi dengan NPM 2412011498. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin maupun status sosial mereka. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Namun dalam sejarah mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia meninggalkan luka yang mendalam bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan berbagai cara seperti kekerasan fisik, diskriminasi, maupun pencabutan hak bersuara. Dalam video ini kami akan membahas tentang apa itu pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi, serta bagaimana penegakan HAM yang ada di Indonesia ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa pengecualian. Di internasional, hak asasi manusia dijamin pada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A hingga 28J, dan diperkuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jenis pelanggaran terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat biasanya terjadi secara terencana, sistematis, dan juga menimbulkan penderitaan yang luas. Contohnya seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penghilangan orang secara paksa, dan juga penyiksaan yang dilakukan secara sistematis. Sementara itu, pelanggaran HAM ringan lebih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti diskriminasi terhadap suatu kelompok agama atau suku tertentu, penahanan seseorang tanpa alasan jelas, pelanggaran kebebasan berpendapat, dan juga perampasan hak atas pendidikan. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Salah satu pelanggaran HAM terberat di Indonesia adalah tragedi 1965 sampai dengan 1966. Ribuan orang dituduh terlibat PKI dan dibunuh atau ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Banyak yang hilang tanpa jejak dan hingga kini korban serta keluarganya masih menuntut keadilan dan pengakuan negara.
pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan pimpinan fraksi-fraksi. Tragedi Trisakti dan Semanggi terjadi pada tahun 1998 hingga 1999 saat mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut reformasi. Para aparat keamanan menembaki para demonstran dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka-luka. Walaupun kasus ini telah lama berlalu, akan tetapi penyelesaian hukum atas tragedi ini belum selesai. Di Papua, kasus Warrior dan Wamena menjadi salah satu sorotan karena adanya pembunuhan dan penyiksaan oleh aparat terhadap warga sipil. Komnas HAM menyatakan bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran HAM berat. Namun, proses hukum dan pemulihan korban masih menghadapi banyak hambatan. Kami ini korban pelanggaran HAM. Ini hak kami, hak mutlak. Kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Kami mau hidup tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan, saya tidak pusing uang, saya bisa hidup. Penegakan HAM dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Komnas HAM bertugas untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM, sedangkan Pengadilan HAM bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Upaya penegakan HAM meliputi advokasi publik, rehabilitasi korban, reformasi hukum, dan edukasi masyarakat. Namun tantangan terbesar adalah keberanian politik dan komitmen untuk menegakkan keadilan tanpa memandang bulu. Banyak kasus masih belum terselesaikan secara adil. Pelanggaran hak asasi manusia bukan sekedar isu hukum dan politik. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang menyentuh hati kita semua. Setiap korban pelanggaran adalah manusia dengan keluarga, harapan, dan masa depan yang direnggut secara tidak adil. Kita tidak boleh diam dan acuh, kita harus peduli, memahami, dan bertindak dengan penuh empati. Pendidikan HAM bukan hanya teori belaka, melainkan panggilan untuk menjadi manusia yang lebih adil, berempati, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini menanamkan kesadaran akan hak-hak setiap individu serta tanggung jawab kita untuk menjaga dan menghormatinya. Karena saat satu hak direnggut, sesungguhnya seluruh kemanusiaan kita terancam. Mari bersama-sama kita jaga dan hormati hak setiap manusia demi membangun masa depan yang damai, beradab, dan penuh rasa kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi sebuah peringatan untuk kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menolak kekerasan, dan memperjuangkan keadilan. Dengan itu, mari kita wujudkan masa depan yang lebih manusiawi. Hak asasi manusia adalah hak Bahwa gak usah ketawa karena salah pembunuhan dan penyiksaan terhadap oleh aparat. Udahlah yang tadi aja lah. Oh, oke. pelanggaran HAM berat. Apa sih? 66 ribuan. Satu. Salah satu pelanggaran HAM terberat di Indonesia adalah tragedi 1900. Stop it. Menegakkan keadilan tanpa Sabar. Di Komnas HAM, Pengadilan. Satu. Penegakan HAM dilakukan melalui berbagai lembaga. But what the hell, boy?